Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa terlaksana membuat presentasi terkait bahan ajar tema tentang memahami sejarah kelahiran Pancasila. Saya sedikit mengulas terlebih dahulu beberapa slide yang akan saya bahas. Yang pertama itu judul, yang keduanya pendahuluan, selanjutnya latar belakang sejarah Pancasila, proses perumusan Pancasila, sidang BPUPKI dan peran tokoh Pancasila sebagai dasar negara, selanjutnya nilai-nilai Pancasila, yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu terkait judul, memahami sejarah kelahiran Pancasila. Oke, di sini saya Abdul Muhaimin sebagai penyusun kelas 03 PPKA 001, mata kuliah pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dosen Ibu Sulastri SPDMH. Oke. Terkait pendahuluan, saya ingin menjelaskan Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, pemahaman tentang sejarah kelahiran sangat penting untuk menanamkan nilai kebangsaan, cinta tanah air. Poin utamanya adalah apa itu Pancasila? Oke, dan memahami sejarah pentingnya Pancasila. Ketika kita sudah memahami Pancasila dan memahami sejarah pentingnya Pancasila, selanjutnya slide terkait latar belakang sejarah Pancasila. Sebelum merdeka, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Perjuangan kemerdekaan mendorong terbentuknya dasar negara untuk mempersatukan keberagaman Indonesia. Jadi yang pertama kita harus pahami adalah kondisi Indonesia sebelum tahun 1945. Yang keduanya adalah tantangan dalam merumuskan dalam negara. Oke, untuk slide selanjutnya saya menjelaskan proses perumusan Pancasila. Ya, jadi perumusan Pancasila itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi kita harus benar-benar memaknai terkait sidang pertama BPUPKI dan usulan dasar negara dari Soekarno, presiden kita yang pertama Muhammad Yamin dan Supomo. Selanjutnya sidang BPUPKI dan peran tokoh. Peran tokohnya terkait sidang BPUPKI yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan berbasis budaya dan sejarah Nusantara. Sedangkan Dr. Supomo menekankan pada konsep integralistik. Selanjutnya yang terakhir, presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno menyampaikan 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila. Oke, selanjutnya poin-poin yang kita harus pahami yaitu terkait peran tokoh nasional dalam sidang BPUPKI, terus dinamika dan perdebatan dalam sidang tersebut. Slide selanjutnya terkait Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus memahami Pancasila sebagai dasar negara karena ketika awal muasal negara Indonesia ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri ya pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, yaitu pada 18 Agustus 45 Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara melalui Piagam Jakarta dengan perubahan sila pertama. Jadi Pancasila menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa memahami terkait Piagam Jakarta, terus fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Slide selanjutnya yaitu adalah terkait nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi arti daripada ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menjunjung nilai religius dan toleransi antar agama. Yang selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bisa menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga itu persatuan Indonesia.
Jadi kita harus menjaga keutuhan bangsa ini, ya. Jangan sampai ada yang memecah belah bangsa ini. Yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang artinya adalah demokrasi yang berkeadilan. Jadi kita harus demokrasi. Yang terakhir, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak untuk sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, dari beberapa poin yang kita harus pahami yaitu 5 sila itu harus kita selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan ini kita harus sebagai mahasiswa bisa menerapkan terkait makna-makna sila-sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kesimpulan slide yang terakhir ini, ya. Sejarah kelahiran Pancasila menunjukkan perjuangan panjang dalam mewujudkan dasar negara yang mampu memersatukan bangsa. Maka dari itu Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah kita sudah melewati proses kemerdekaan ini dari tahun 1945 sampai sekarang 2024, kurang lebih sekitar 79 tahun. Kita merdeka, maka dari itu kita harus bisa memahami nilai-nilai daripada Pancasila ini. Terima kasih terkait beberapa yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran, semoga hal-hal yang kita bisa pahami terkait daripada sejarah kelahiran Pancasila ini menjadi landasan buat diri kita untuk selalu bisa berbuat untuk menjadi diri kita, memaknai sila-sila tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir mungkin ingin saya menjelaskan beberapa referensi, ya, dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama itu dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, dokumen Piagam Jakarta dan hasil sidang BPPKI, dan beberapa artikel yang bersumber dari sejarah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian daripada saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.